Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, alhamdulillah para sahabat, kami dari channel Jaga Raksa sekarang lagi ada di Rawa Bambu, letaknya di Makom Keramat, Makom Ki Bagus Rangin. Sekarang hari Kamis, mau malam Jumat. Kami di sini datangnya tujuannya satu, ingin bersilaturahmi, keduanya ingin mengungkap sejarah Makom Keramat yang ada di daerah Rawa Bambu, yaitu di Dusun Ciampel, RT 01, RW 02, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Kertawaluya, Kabupaten Karawang. Nah, mudah-mudahan para sahabat, kami doakan para sahabat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja, yang bisnisnya semoga dilancarkan. Nah, tujuannya kami di sini, channel Jaga Raksa ini tidak lain hanyalah ingin mengungkap sejarah makam-makam keramat yang ada di Karawang, khususnya di Rawa Bambu, yaitu di Makom Ki Bagus Rangin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya ingin berbicara dengan Bapak Ustadz Hasanuddin Basri, yaitu juru kunci Makom Ki Bagus Rangin. Nah, disinilah nanti kita ngobrol, sharing bersama ya. Artinya ini kan suatu pengetahuan, suatu ilmu. Ya, kalau memang ada istilahnya sejarah yang kurang jelas, ini hanya perbincangan biasa-biasa aja gitu Pak Ustadz ya. Letaknya namanya manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Kalau memang ada yang menyimpang, sejarahnya kurang istilahnya kurang pas gitu, ya mohon dimaklum dengan sebesar-besarnya. Nah, sekarang Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga Pak Ustadz Hasan ya namanya ya. Semoga Pak Ustadz, saya sangat benar-benar sangat luar biasa ini Pak Ustadz ini. Seorang guru ngaji juga di Rawa Bambu, Pak Ustadz Hasan ini guru tanpa pamrih. Artinya yang harus dimakmurkan ini, yang harus disejahterakan ini seorang seperti Pak Ustadz. Satu sisi lainnya beliau ini ngajar ngaji juga di Rawa Bambu. Setelah ngajar ngaji, beliau juga melayani jamaah datang ke sini yang ziarah. Makanya perjuangannya Pak Ustadz Hasan ini sangat luar biasa. Semoga para netizen, para jamaah yang ketemu dengan Pak Ustadz di sini, kita doakan Pak Ustadz, mudah-mudahan beliau ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau ini perjuangannya mengurus makom ini benar-benar lillahi ta'ala. Makanya saya sangat salut dengan beliau, sosok beliau. Karena posisinya saya udah tahu beliau gitu kan. Bukan hanya hari ini aja gitu. Punten Pak Ustadz. Nah, kita ngobrol-ngobrol biasa aja Pak Ustadz ya. Nah, ini letaknya di makam Ki Bagus Rangin ini, sejarah awalnya Ki Bagus Rangin ini apakah nama aslinya atau julukan Pak Ustadz? Sebelumnya saya mengucapkan Rabbi salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ma ba'du. Para channel Jaga Raksa, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 19 Desember, alhamdulillah sudah bersilaturahim dengan kami sebagai juru kunci di Makam Keramat Ki Bagus Rangin ini, Ustadz, yang terletak ada di Dusun Ciampel. Oh, Dusun Ciampel ya, Ustadz, RT 0101, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Kertawaluya, Kabupaten Karawang. Kebetulan saya sudah 5 tahun menduduki sebagai juru kunci di Makam Ki Bagus Rangin ini, untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada
yaitu channel YouTube Jaga Raksa. Alhamdulillah pada hari ini sudah bersilaturahmi dengan saya. Yang seterusnya sebagai juru kunci di sini sekian tahun, tawasul setiap malam Selasa maupun jamaah. Setiap malam Selasa Ya, ini ada tawasul. ada tawasulan di sini. Tawasulan di sini, Pak Ustadz. Ada. Ya. Selain daripada malam Selasa tawasulan, saya melayani jamaah baik siang maupun malam, karena saya sudah tugas sebagai juru kunci. Jangan siang, tengah malam pun ada orang yang telepon kepada saya, insya Allah saya akan datang ke makam keramat untuk siap melayani. Ya. Yang seterusnya saya ceritakan walaupun sedikit, singkat saja ya, karena saya ngobrol waktu. Sebentar lagi mau ngajar anak-anak santri saya di rumah. Mengulas yang namanya Ki Bagus Rangin itu adalah nama julukan. Nama julukan, nama asli. Bukan nama asli. Bukan nama asli. Mungkin ya namanya orang dulu sama perjuang pindah ke sini, pindah ke sini lain nama gitu, karena takut ketahuan sama penjajah lah orang dulu. Jadi kata orang Sunda nama nyumput di Nucaang. Nyumput di Nucaang. Orang Sunda nama. Oke, siap Ustaz. Lanjut. Ya, Ki Bagus Rangin ini yang berasal dari keturunan Ki Bagus Arsitem dari Sumber Cirebon. Ki Bagus Rangin ini adalah keturunan dari Ki Bagus Arsitem dari Cirebon. Ya. Dari keturunan punya anak Ki Bagus Waridah, punya anak Ki Bagus Sindum. Ya, punya anak Ki Bagus Waridah, punya anak Ki Bagus Sindum, Ki Bagus Sindum menikah dengan Nyi Bagus Sentayem orang Majalengka, punya anak 5. Jadi laki-laki semua. Ini yang paling pertama Ki Bagus Rangin. Anak yang 5 itu. Jadi hasil pernikahan antara Ki Bagus siapa? Ki Bagus Ki Bagus Sindum dengan Ki Bagus dengan Nyai Bagus Sentayem punya anak 5. Ya. Yang 5 ini siapa-siapa Pak Ustaz? Yang pertama Ki Bagus Rangin. Terus Ki Bagus Serit, Ki Bagus Salimar. Ki Bagus Rangin, ya, terus Ki Bagus Serit, Ki Bagus Salimar, Ki Bagus Leja, Ki Bagus Sena. Ki Bagus Sena. Ya, itu semua anaknya cowok semua. Ini yang paling. Berarti yang anak sulung ini, anak pertama ini adalah Ki Bagus Rangin ini, Pak Ustaz. Ya. Dia dulu katanya ke sini tahun 1827 kalau nggak salah ya, 1827. Ya. 1827 Masehi atau apa? Masehi itu Pak Ustaz. Waduh, berarti zaman dulu ya. 1827 dari zaman penjajah dulu. Dia di sini bahkan sudah punya istri orang sini. Itu makamnya dekat pendopo. Si aslinya Pak Ustaz nih, ngobrol sama Pak Ustaz Hasan ini saya merinding ini. Namanya mau merinding banget ini saya ini. Ngobrol gini para sahabat sudah aslinya. Merinding banget. Menikah orang sini, orang Rawa Bambu. Ya, keturunan yang punya tanah ini. Berarti dulu ini posisinya Abah Ki Bagus Rangin ini menikah dengan orang Rawa Bambu. Yang namanya siapa Pak Ustaz? Mak Uyut Oneng. Makamnya ini ada di mana Pak Ustaz? Itu ada di. Ada di sini juga. Oke. Tuh dulu bekas istrinya. Punya turunan nggak Pak Ustaz? Nggak punya turunan. Nggak punya turunan. Ya. Terus ini Pak Ustaz, kalau untuk nama aslinya itu Pak Ustaz belum tahu ya Ki Bagus Rangin ini. Apa hanya julukan saja? Kalau tahu kali aja gitu kan nama aslinya gitu. Iya, kalau tahu mah tahu. Cuman saya megang amanah. Amanah dari orang tua yang punya tanah ini. Namanya ini kita nama aslinya ini. Cuman jangan diungkapkan kepada siapapun yang nanya, katanya jangan diungkapkan, takut kenapa-napa gitu. Terkecuali posisinya hanya orang-orang tertentu. Seperti Pak Ustaz lah gitu kan, juru kunci gitu kan ya. Oke Pak Ustaz. Terus Pak Ustaz ini terkait masalah Ki Bagus Rangin ini disebutnya ini makom keramat lah gitu Pak Ustaz ya. Setiap ada jamaah yang berziarah ini, apakah hanya orang sini saja atau orang mana-mana Pak Ustadz yang sering berziarah ke sini Pak Ustadz? Alhamdulillah bukan hanya orang sini saja ya, bahkan yang tawasulan pun jarang kalau orang sini, orang luar ya, orang Cikampek, orang Bekasi. Cikampek, Bekasi. Kalau yang jarang mah alhamdulillah dari Cirebon ada yang nyampe ke sini. Di Cirebon dari sini. Dari Banten ada, bahkan dulu udah pernah dari tahun sudah kelewat orang Balikpapan sama orang Bengkulu.
di Itu sini. gimana Pak Ustadz sejarahnya orang Balikpapan sampai datang ke sini ini ke sini ini apa itu apa hanya tahu dari sejarah ataukah memang dari petunjuk gitu loh Pak Ustadz? Kata dia bilang, katanya ada petunjuk, katanya disuruh ke rumahnya, ke tempatnya Ki Bagus Rangin Adana di daerah Jawa Barat di Kerawang katanya. Yang orang Bengkulu itu. Hmm. Oh gitu ya. Oh jadi gitu para sahabat, alhamdulillah gitu ya. Makam Ki Bagus Rangin ini yang datangnya bukan hanya orang-orang sekitar yang ada di Rawa Bambu, tapi dari luar juga banyak yang datang gitu loh. Ya mungkin bagi yang percaya itu silahkan, yang nggak percaya kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa, Ya. gitu kan. Pada artinya kita kenapa ungkapin sejarah ini gitu kan? Ya itu kan suatu pengetahuan, suatu ilmu buat kita semua. Artinya kita jangan sampai meninggalkan Ya. sejarah. Kita harus bisa mengenang sejarah leluhur kita. Ya. Karena sebelum adanya kita ini ada leluhur kita dulu. Ya. Begitu loh. Pak Ustadz katanya di sini ada yang disebut sumur awisan. Apa itu disebut sumur awisan? Kalau itu, Pak sumur Ustadz? awisan itu Artinya? namanya sumur awisan itu sumur karomat. Sumur karomat itu buatan dia dulu. Selama dia ada di sini dia bikin sumur. Jadi dia kan tempat mandinya dia dulu, tempat wudhunya dia dulu. Bahkan selama ada di sini dulu dia orangnya suka menanam kacang, timun. Abah Ki Bagus Rangin ini dulu. Untuk kebutuhan masyarakat dulu. Oh iya. Berarti yang disebut sumur awisan ini adalah sumur bikinan Abah Ki Bagus Rangin gitu Pak Ustadz ya. Memang letaknya nggak jauh juga dari sini Pak Nggak Ustadz. ada itu di sawah. Ada di sawah di sana gitu ya. Ini mohon maaf Pak Ustadz, ini kan ada apa? Itu ada semacam saung juga ya yang ada fotonya. Itu makamnya siapa itu? Itu makam ini yang ini. Iya, Itu makam istrinya. Oh, makam istrinya itu. Siapa ibu apa Nyai Ini Oneng. Mauyut Oneng. Ma Uyut Oneng ya Pak Ustadz ya. Oke. Nah, mungkin hanya itu para sahabat yang bisa disampaikan, yang diungkapkan oleh Pak Ustadz Hasan. Nah, selebihnya kalau memang istilahnya para sahabat yang dekat-dekat untuk di daerah Rengas Dengklok, Kutawaluya yang mau ikut acara tawasul, Pak Ustadz Hasan ini mengadakan acara tawasul di sini setiap malam Selasa dengan Udah malam Selasa. malam Selasa aja ya. Malam Selasa jam berapa Pak Ustadz? Dimulai 9:30 Dimulai 9:30 sampai selesai. sampai selesai. Nah, kita bermunajat kepada Allah untuk sekitaran Rengas Dengklok, Kutawaluya yang bisa menyempatkan silahkan datang ke sini. Kita berdoa bersama gitu. Ya mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kalau ada kekurangan dari penjelasan kami atau dari Pak Ustadz Hasan, mohon maaf sebesar-besarnya gitu kan. Karena yang tadi saya ulang-ulang lagi ya, karena kami tidak luput dari dosa gitu, karena kami hanya manusia biasa. Pak Ustadz, Ya. atur nuhun serta acana. Sama-sama. Terima kasih banyak Ya. waktunya Pak Ustadz. Pak Ustadz udah mengizinkan kami di sini untuk istilahnya mengungkap sejarah makom Ki Bagus Rangin ini. Mudah-mudahan perjuangan Pak Ustadz ini diridhoi Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Nah, mudah-mudahan Pak Ustadz dilancarkan rezekinya juga Amin. gitu kan, karena posisinya Pak Ustadz ini sangat luar biasa bagi saya. Apa disebut luar biasanya? Satu sisi lainnya Pak Ustadz ngurus ngaji, ngurus makom, itu bukan orang-orang biasa bagi saya Pak Ustadz. Gitu loh. Kata kasarnya kalau kita memandang masalah nominal, apa sih keuntungannya gitu loh. Apa sih keuntungannya? Jadi dianggapnya itu kan kalau orang biasa itu dianggap sepele gitu kan, guru ngaji itu. Nah, dianggapnya sepele kuncian itu. Padahal itu kan ya Allah, itu sangat luar biasa para sahabat. Seharusnya dari pihak, mohon maaf, dari pihak pemerintahan atau donatur, dari investor, marilah kita angkat derajat para kuncen, para ustadz ini. Karena tanpa beliau gitu kan, makam-makam keramat ini nggak mungkin istilahnya sampai banyak-banyak jamaah yang datang.
Sebelum ada leluhur, sebelum ada kita, ada leluhur dulu. Nah, contohnya beliau juga seperti Pak Ustadz ini kan sebagai guru, bukan yang mengajar anak-anak gitu kan. Tolonglah kalau kita istilahnya ada milik rezeki, jangan sampai terbelakangi, harus didahulukan. Oke, mungkin hanya itu Pak Ustadz. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon Saya juga izin Pak Ustadz, Iya. saya bisa nggak ngambil videonya sebentar ke dalam Pak Ustadz? Oh iya, udah nggak Bisa, apa-apa. nggak apa-apa Pak Ustadz ya? Ya. Oke, gitu aja para sahabat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya para sahabat ya, subscribe ke channel Jaga Raksa, komen di kolom komentar. Silakan. Kebetulan saya lagi sama istri. Silakan, sok, ayo. Assalamualaikum. Nah, ini para sahabat, makomnya di sini ya. Saya tidak beranilah ngobrol panjang lebar ya. Ya mungkin bisa kami tunjukkan. Mudah-mudahan di makom ini kita mendapatkan karomah dan barokah. Tempat tidur juga kalau ada yang nginep, tempat tidur. Oh, di sini tempat tidur. Para sahabat, di sini kalau ada yang mau nginep, ada yang tirakat, bisa juga di sini katanya tempat tidur yang orang berziarah. Baik para sahabat ya, ini tempatnya orang yang berziarah. Kalau ada yang berkepentingan istilahnya mau tirakat, mau menenangkan pikiran, ini kebetulan di dalam makomnya, gitu ya. Tempatnya di sini. Di luar enggak?